Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Your Excellent Skill Sharpener karya An Ubaidi bagian ke-5. Memperjuangkan visi. Nama bocah itu adalah Santiago, berprofesi sebagai gembala ternak. Di Andalusia, Spanyol, tempat kelahiran bocah itu. Ia biasa bermalam bersama ternaknya di sebuah gereja tua yang terbengkalai. Atapnya sudah lusuh dan ada pohon sikamor yang sangat besar tumbuh di titik tempat sakristi pernah berdiri. Dari sini ia mengawali pengembaraannya menuju Mesir untuk mengunjungi piramida, karena menurut mimpinya ia akan mendapatkan harta karun yang akan mengubah segala tentang hidupnya. Bersama kawanan ternak sambil membawa buku untuk dibaca sekaligus dibuat bantal, ia melewati kampung, kota, gurun, berjumpa dengan sekian ragam orang dan dengan berbagai macam peristiwa. Pernah hampir mau jatuh cinta dengan putri saudagar Wall, tetapi tidak jadi. Pernah mempercayai orang dan ternyata penipu yang membawa lari uang hasil penjualan domba. Pernah menggelandang dan menjalani kerja serabutan hanya untuk bisa makan karena ia tidak mau berprofesi seperti itu. Pernah menjadi karyawan di toko kristal dan melahirkan banyak kemajuan usaha dengan seorang bos yang satu ide. Pernah bertemu dengan seseorang yang bersedia menjadi kawan di jalan, bertemu dengan seorang gadis Arab yang menjadi kekasihnya, bertemu dengan seseorang yang menunjukkan sesuatu, sang guru, bahkan pernah ditahan di kamp militer. Inilah akibat yang harus ditanggung oleh seseorang yang mempercayai mimpinya yang mestinya cukup dilupakan dan selesai. Toh menjadi gembala ternak sudah cukup membuat kebanyakan orang di kampungnya bahagia. Tapi ini masih untung, sebab konon orang yang mempercayai mimpinya oleh tradisi bisa dijual sebagai budak. Sampai di piramida, ia mulai menggali lubang yang ditunjukkan oleh mimpinya, harta karun itu. Sampai di piramida, ia mulai menggali lubang yang ditunjukkan oleh mimpinya, ada harta karun itu. Hasilnya, harta karun tidak didapatkan, malah kedatangan penjahat yang menggondol barang bawaannya di tas. Oh, jelek sekali nasib orang yang memperjuangkan mimpi besarnya supaya bisa mengubah hidupnya. Si bocah terjatuh ke pasir, hampir pingsan sampai ada seseorang dari kawanan perampok itu yang kembali dan mengatakan, kalau hanya modal mimpi, aku pun bermimpi bahwa aku harus berkelana ke ladang-ladang di Spanyol dan mencari sebuah gereja yang rusak, tempat para gembala dan domba-domba tidur. Dalam mimpiku ada pohon sikamor tumbuh di reruntuhan sakristi dan aku diberitahu bahwa jika aku menggali akar sikamor itu, aku menemukan harta terpendam. Lalu mereka menghilang dari hadapan si bocah. Karena ia sudah belajar membaca pertanda hidup iktibar dari sang guru, Santiago kembali ke Spanyol menuju gereja tua yang dulu biasa ia jadikan tempat bermalam bersama domba-dombanya. Kali ini ia datang bukan bersama domba, tetapi dengan alat pengeruk untuk membongkar akar pohon sikamor. Tak lama menggali, tiba-tiba sekopnya membentur benda berupa seperti koin emas Spanyol, batu-batu berharga, topeng-topeng emas, dan patung-patung batu yang bertahtakan permata. Konon, benda-benda itu adalah hasil rampasan para penakluk yang lupa diceritakan kepada anak cucunya sebelum meninggal. Itulah petikan dari kisah panjang tentang gembala, pejuang gagasan yang ditulis oleh
Paulo Coelho, salah satu dari 15 besar pengarang dunia. Dalam The Alchemist 1993 yang edisi Indonesianya sudah terbit, Sang Alchemist Alfabet 2000. Perjalanan panjang yang menegangkan itu terkesan sepertinya sebuah petualangan yang hanya terjadi dalam sebuah cerita buku yang dialami oleh seseorang. Padahal, kalau kita lihat ke praktek hidup, kisah dalam buku itu justru malah mengabarkan kenyataan hidup yang dialami oleh kita, oleh orang lain di sekeliling kita, dan bukan sebuah cerita yang aneh. Pelajaran apakah yang bisa kita petik dari isi pikiran seorang Paulo Coelho itu? Salah satu yang relevan dengan pembahasan kita kali ini adalah hendaknya kita selalu berjalan menuju untuk menggapai apa yang kita impikan, meskipun kita terkadang seringkali harus menghadapi kenyataan yang 200 derajat bertentangan dengan apa yang kita impikan. Tetapi hendaknya kita perlu tetap melihat impian kita. Jangan sampai kita dibikin kalut oleh kenyataan sementara. Tetapi ada penderitaan dalam hidup ini, ada kekalahan, tak seorang pun yang bisa menghindarinya. Hanya saja lebih baik kalah dalam pertempuran memperjuangkan mimpimu ketimbang harus dikalahkan tanpa kamu ketahui apa yang kamu perjuangkan. Pesan Paulo Coelho. Selama kita tetap mengingat mimpi dan tetap mengusahakan mimpi itu untuk mendapatkan pekerjaan atau profesi yang benar-benar cocok dengan diri kita, maka pada situasi dan kondisi yang tidak diketahui, kita pasti akan mendapatkannya. Bahkan ketika kita harus tidak mendapatkan itu, maka buah dari ingatan dan usaha kita akan sebanding atau akan lebih baik dari apa yang kita inginkan. Praktek hidup sudah tak kurang-kurangnya memberikan bukti kepada kita di mana ada seseorang yang akhirnya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik atau seimbang dengan apa yang diimpikan berkat usahanya untuk selalu mengingat dan selalu berjalan, sebagaimana yang dialami oleh Scott Adams, American cartoonist. Al-Quran menceritakan hukum Allah yang bekerja di alam raya ini seperti keterangan berikut. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Quran Surat Al-Isra ayat 108. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia ini memperdayakanmu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu itu memperdayakanmu. Quran Surat Al-Fatir ayat 5. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dengan keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Namun akan lain persoalannya ketika kita sudah melupakan, sudah membiarkan, dan sudah meninggalkan usaha mencapai atau pasrah pada keadaan. Pakar psikologi Dr. Dennis Waitley mengatakan bahwa di dunia ini ada dua kelompok manusia, yang satu membiarkan dan yang satu menciptakan. Kelompok pertama akan mendapatkan kegagalan dan kelompok kedua akan mendapatkan keberhasilan. Reggie Jackson menyimpulkan, saya sadar bahwa syarat kesuksesan yang paling penting adalah belajar bagaimana mengatasi kegagalan. Kamu harus belajar memberi toleransi, tetapi jangan pernah menerimanya dengan pasrah. Persamaan dan perbedaan. Praktek hidup menunjukkan bahwa semua orang punya hasrat untuk menjadi sosok tertentu yang ia inginkan, atau ingin menyandang profesi tertentu yang menjadi kesayangannya. Sebetulnya, semua orang punya api yang membara di dadanya yang bernama hasrat untuk mendapatkan atau menginginkan sesuatu. Hanya saja, kalau kita lihat ke praktek hidup, temuan ilmiah, dan pengalaman sejumlah orang yang berhasil mewujudkan gagasannya,
Ada perbedaan mendasar antara orang yang akhirnya berhasil meraih dan orang yang akhirnya tidak berhasil. Di antara perbedaan itu adalah sebagai berikut. Satu, selalu memperjelas visi. Apakah visi itu? Visi dalam hal ini adalah kemampuan kita dalam melihat masa depan kita di dalam batin kita. Visi adalah kemampuan kita dalam melihat sesuatu yang belum menjadi kenyataan. Sebetulnya, semua orang punya visi, semua orang punya gambaran tentang masa depannya. Semua orang punya keinginan untuk menjadi apa dirinya nanti sebelum mayatnya dikubur. Bedanya adalah ada orang yang tetap mempertahankan gambaran itu di dalam dirinya, dan ada orang yang cepat membiarkan gambaran itu luntur di tengah-tengah kenyataan yang terjadi di luar keinginannya. Kalau kita melihat sejarah perjalanan manusia, munculnya kenyataan yang tidak tunduk pada keinginan kita, dan munculnya detik-detik di mana kita hampir atau bahkan sudah putus asa untuk sementara waktu itu, nampaknya hal yang biasa terjadi. Fakta demikian tidak hanya ditemukan dari catatan perjalanan manusia biasa, melainkan juga bisa kita temukan dari perjalanan para nabi atau istri para nabi yang mengabdikan diri untuk perjuangan suaminya. Apa yang kemudian menjadi pembeda adalah ada orang yang keluar dari arena dan ada orang yang menolak keluar dari arena. Aktor Kevin Costner akhirnya menyimpulkan, jagoan adalah orang yang jatuh dan gagal, tetapi pada akhirnya menang karena pendirian, keyakinan, dan komitmen yang dipegangnya dengan teguh untuk mencapai impiannya. Dua, selalu menghadirkan aksi. Dari kisah J.K. Rowling, penulis buku berseri Harry Potter, bisa disimpulkan bahwa dirinya termasuk orang yang punya kemampuan tinggi dalam menghadirkan aksi yang dibutuhkan oleh realisasi visinya. Meskipun kita ketahui bahwa dirinya bukan dalam posisi yang mendukung untuk itu, kemampuan seperti inilah yang sepertinya wajib dimiliki oleh semua orang yang ingin memperjuangkan gagasannya. Punya visi saja tanpa ada aksi sama artinya dengan fantasi alias hayalan. Pepatah orang Jepang mengatakan bahwa visi tanpa aksi sama artinya dengan mimpi di siang bolong alias kebohongan belaka. Visi tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri di lapangan. Tindakan kitalah yang mewujudkannya. Bahkan pengalaman Booker T. Washington menyimpulkan bahwa dunia ini tak mau peduli dengan apa yang kita ketahui. Ia hanya peduli dengan apa yang sanggup kita lakukan. Tindakan pun tidak sembarang tindakan. Kalau kita membaca sejarah orang-orang berprestasi di bidangnya di dunia ini, ada satu yang kita temukan, bahwa mereka memiliki model tindakan yang lentur, cair, atau meniru watak air. Artinya, mereka tetap bisa melakukan sesuatu demi terwujudnya keinginan, baik dalam keadaan yang mendukung atau keadaan yang tidak mendukung, seperti yang dialami oleh J.K. Rowling atau Iwan Fals yang tetap menjalankan latihan diri meskipun ia dituntut untuk memenuhi desakan kebutuhan lain. Albert Einstein berpesan, tak masalah sepelan apa Anda melangkah, yang penting jangan berhenti melangkah maju. Pengalaman Bob Sadino juga punya esensi yang sama. Cukup satu langkah awal, ada kerikil, saya singkirkan, melangkah lagi. Bertemu duri, saya sibakkan, melangkah lagi. Terhadang lubang, saya lompati, melangkah lagi. Bertemu api, saya mundur, melangkah lagi. Berjalan terus dan mengatasi masalah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberikan penjelasan bahwa yang menjadi alasan baginya untuk memberikan pembalasan pahala bukanlah angan-angan kita, melainkan usaha kita, action. Derajat kita pun akan ditentukan oleh tingkat tinggi rendahnya apa yang kita lakukan. Biarpun kita berkeinginan menjadi penulis, menjadi pengusaha, menjadi eksekutif, atau menjadi bintang film,
atau menjadi apa saja. Namun kalau kita meninggalkan usaha yang dibutuhkan untuk menjadi apa yang kita inginkan, maka hampir bisa dipastikan mustahil menjadi apa yang kita inginkan. Dan bahwasannya seseorang itu tiada memperoleh selain apa yang sudah diusahakannya, dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 41. 3. Menyiasati pukulan mendadak. Visi dan aksi saja sepertinya masih belum cukup untuk mendapatkan pekerjaan atau profesi yang kita inginkan. Justru kemampuan yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan menghadapi pukulan mendadak yang tidak kita inginkan terjadi di tengah jalan, seperti kegagalan, kekalahan, kekecewaan atas orang lain, dan lain-lain. Semua orang yang berusaha untuk meraih sesuatu pasti mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kesalahan, kegagalan, kekecewaan, atau kekalahan. Apa yang membedakan orang per orang adalah apa yang mereka lakukan setelah diri mereka dipukul oleh hal-hal itu hingga ambruk. Sebagian orang malah menghancurkan dirinya, sebagian yang lain membiarkan dirinya ambruk, dan sebagian lagi memilih untuk tetap bangkit setiap kali ambruk. Mereka yang akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan memilih untuk tetap bangkit dengan menggunakan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru. Samuel Smiles mengatakan, tidak benar jika orang berpikir kesuksesan diciptakan dari kesuksesan. Seringkali kesuksesan dihasilkan dari kegagalan, persepsi, studi, nasihat, dan ketauladanan tidak bisa mengajarkan kesuksesan sebanyak yang diajarkan oleh kegagalan. Ada petikan pidato Thomas Watson, pendiri IBM, yang bisa diambil sebagai pelajaran. Jika saya ditanya apakah yang menjamin kesuksesan seseorang, maka saya selalu menjawab agar orang itu menambah kegagalannya. Baca, menambah keberanian berusaha. Anda mengira kegagalan adalah musuh, padahal sama sekali tidak. Anda boleh memilih antara binasa karena kegagalan atau memilih belajar bangkit dari kegagalan. Biasanya, kesuksesan yang Anda dapatkan akan tidak jauh-jauh dari tempat di mana Anda gagal. Oleh Orison Swett Marden dikatakan, kesuksesan itu tidak diukur oleh apa yang kamu raih, tetapi oleh perlawananmu terhadap tantangan yang kamu hadapi, oleh keberanian yang membuat kamu tetap berjuang melawan hambatan yang menghadap. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan hal ihwalmu. Quran Surat Muhammad ayat 31. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.